Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam Bapak Guru dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Ketut Arian Suryantari atau bisa dipanggil Dina dari kelas 10E dan absen 12. Pada malam ini saya akan merangkum dan menjelaskan materi bab 2 yaitu Search, Short, Queue, dan Stack, yang dimana saya menjelaskan materi ini serta membuatkan video untuk remedian informatika saya. Langsung saja saya mulai. Yang pertama ada search. Search itu adalah pencarian atau proses menemukan data dalam sebuah tumpukan data. Seperti contohnya kita mencari nama dalam sebuah daftar nama atau kita mencari buku dalam sebuah rak buku. Kedua itu adalah sebuah contoh dari pencarian. Tujuannya itu adalah menemukan informasi dengan cepat dan tepat. Untuk jenis algoritma pencarian itu terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada linear search dan yang kedua ada binary search. Untuk linear search itu tuh kita pencarian secara beruntun, yang dimana kita mencari sebuah data itu dengan mengeceknya satu persatu sampai data yang dicari ditemukan. Kelebihannya itu dia lebih sederhana dan mudah dimengerti, tetapi kekurangannya dia tidak bisa digunakan dalam data yang berjumlah sangat banyak. Contohnya mencari angka 8 di dalam tumpukan data 3, 5, 8, dan 10, yang dimana data itu diperiksa satu persatu hingga menemukan data yang dicari. Lalu untuk binary search atau pencarian biner, itu hanya bisa dilakukan dalam pencarian yang terurut. Untuk kelebihannya, dia bisa digunakan dalam data yang besar dan dia cepat. Tetapi kekurangannya, dia hanya bisa digunakan pada data yang sudah terurut. Seperti contohnya, kita mencari angka 8 di dalam tumpukan data 2, 4, 6, 8, 10. Lalu untuk kesimpulan dari search itu tuh linear search itu mudah tapi dia lambat, sedangkan binary itu dia cepat tapi kekurangannya tidak bisa digunakan pada data yang belum terurut. Lalu untuk short itu berarti mengatur data berdasarkan urutan tertentu, di mana dalam short itu ada dua istilah, yaitu yang pertama ascending, di mana ascending ini mengurutkan data dari kecil ke besar, sedangkan descending itu mengurutkan data dari besar ke kecil. Contoh dari short ini adalah mengurutkan nilai siswa dari tertinggi ke terendah. Tujuannya itu untuk memudahkan proses pencarian, perbandingan, dan analisis data. Sebenarnya jenis algoritma pengurutan ini ada 4, tapi pada malam ini saya hanya akan menjelaskan 2, yaitu jenis-jenisnya ada bubble sort, selection sort, insertion sort, dan quick dan merge sort. Jadi 5. Tadi salah, tak sebut 4. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan selection sort, di mana selection sort ini kalian mengurutkan data dengan cara dipilih satu persatu, yang dimana kita mencari nilai terkecil lalu menaruhnya di posisi pertama, begitu seterusnya. Untuk insert short, data itu dimasukkan ke posisi yang tepat satu persatu, dan dia itu cocok untuk data yang sangat sedikit. Lalu selanjutnya itu ada queue atau antrian. Queue itu strukturnya berurutan yang prinsipnya seperti antrian pada dunia nyata, yang dimana prinsip pada dunia nyata itu siapa yang mengantri duluan pasti akan dilayani terlebih dulu. Itu kalau dalam informatika disebut namanya prinsip FIFO, yang dimana artinya first in first out, yang dimana siapa yang masuk terlebih dahulu akan keluar terlebih dahulu. Seperti contoh nyatanya, ketika kita mengantri tiket bioskop, siapa yang mengantri terlebih dahulu akan dilayani terlebih dahulu. Untuk operasi dasar queue itu ada 2, yaitu NQ dan DQ, yang dimana NQ itu menambahkan data ke antrian alias masuk dari belakang, sedangkan DQ itu menghapus data dari antrian alias keluar dari depan. Contoh sederhananya, antrian A, B, C. Untuk NQ, D itu masuk ke dalam antrian, jadi urutannya A, B, C, D antriannya. Lalu untuk DQ, karena huruf A paling depan, jadi A itu dikeluarkan, jadi antriannya menjadi B, C, D. Jadi kesimpulannya itu,
Queue itu digunakan untuk situasi yang butuh urutan proses yang adil dan berurutan, seperti antrian printer atau pemrosesan data. Lalu untuk yang terakhir yaitu stack. Stack itu berarti tumpukan, yang dimana stack adalah struktur data tumpukan yang prinsipnya seperti tumpukan piring, yaitu stack itu memiliki prinsip yaitu LIFO atau last in first out, yang dimana artinya seperti tumpukan piring. Piring yang ditaruh paling terakhir akan dipergunakan atau diambil terlebih dahulu. Dimana operasi dasar stack itu ada dua, yaitu push dan pop. Sebenarnya ada lebih dari dua, tapi pada malam ini saya menjelaskan dua saja, yaitu push dan pop. Seperti push itu berarti menambahkan data ke atas tumpukan, dan pop itu menghapus data yang paling atas. Mirip-mirip dengan prinsip NQ dan DQ tadi. Untuk push, contoh sederhananya pada stack itu ABC, push itu kita menambahkan D, jadi datanya menjadi ABCD. Lalu pop itu kita mengeluarkan data yang paling atas yaitu A, jadi urutan ralat kita mengeluarkan D, jadi data itu menjadi ABC. Jadi kesimpulannya, stack digunakan dalam situasi membalik urutan atau menyimpan proses sementara seperti di browser atau program pemanggil fungsi. Jadi itulah perbedaan dari keempat tersebut, yang dimana search itu berarti pencarian, sort itu berarti pengurutan, stack itu berarti tumpukan, dan queue berarti antrian. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada malam ini. Saya mohon maaf jika ada salah kata. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.